kabar? Luar biasa. Kalau luar biasa, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Salam juga buat saudara-saudaraku dimanapun kalian berada yang ikuti live streaming GKKI Penabur Benih Sukabumi. Ya Tuhan, saat ini Tuhan kami mau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan Yesus untuk memuji, untuk menyembah hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan, laikan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan juga di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, pada malam hari ini Tuhan Yesus, Engkau yang beracara Tuhan Yesus, Engkau yang ambil alih Tuhan Yesus. Kami tanggalkan semua apa yang menjadi kemampuan kami, kepintaran kami Tuhan Yesus. Biar Engkau yang ambil alih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Saya persilakan jemaat untuk berdiri, kita menghormati kekudusan Tuhan. Amin.
yang beri menang. Yesus sama. Sekali lagi katakan kudus Tuhan lebih sempurna. Syukur
sekeliling kita banyak yang berubah, dunia yang banyak berubah, tetapi kita tidak berubah. Amin. Karena kita punya Tuhan Yesus Yes, di dalam hidup haleluya. kita. Amin. Amin, amin. Kita nyanyikan lagu Biar Bumi Akan Berlalu. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ikat janji. Semua yang difirmankannya pasti akan ditepati. Ya la 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 la, saya cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Ya la 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 la, saya cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ikat janji. Semua yang difirmankannya pasti akan ditepati. Ya la 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 la, saya cinta Yesus. Amin. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Ya la 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 la, saya cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Jatuh cinta padanya, lama dan dalamnya, lama dan dalamnya. Amin. Jatuh cinta padanya, lama dan dalamnya, lama dan dalamnya. Yesus oh cintanya Allah dan aku. Jatuh cinta padanya, lama dan dalamnya, lama dan dalamnya. Jatuh cinta padanya, lama dan dalamnya, lama dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, lama dan dalamnya, lama dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh cintanya lama dan aku. Ku jatuh cinta padanya, lama dan dalamnya. Ulang lagi, ulang dan kawannya semuanya joget. Jatuh cinta Tuhan melihat dari surga, amin, amin. lama dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, lama dan dalamnya, lama dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh cintanya Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, lama dan dalamnya, lama dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaku. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, jangan jauh.
Ya la 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 la. Yesus cinta saya. Ya la 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 la. Saya cinta Yesus. Ya la 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 la. Yesus cinta saya. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Yesus cinta saya. Ya la 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 la. Saya cinta Yesus. Ya la 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 la. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Amin. Semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Kita masuk ke firman Tuhan. Terlebih kita berdoa dahulu. Tuhan Yesus, Haleluya Bapa. terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, mau mendengar isi hati-Mu Tuhan Yesus. Amin. Laikan kami Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Dan kami juga bukan hanya mau mendengar Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Kau sucikan, kuduskan juga hamba-Mu yang ingin menyampaikan isi pesan-Mu Tuhan Yesus. Kau laikan dia Tuhan Yesus. Tanggalkan apa menjadi pengetahuannya, kuatannya, kepintarannya kami tanggalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau yang berbicara Tuhan Yesus. Tegur setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Ingatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Di hati kami, mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah, dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat wajah-Mu dicurahkan di tempat
Hembuslah Roh Kudus, lemah kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berembuslah sana, mengalir Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah urapilah kami dengan minyak baru. Urapilah kami dengan hati-hati. Kami Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Urapilah Katakan Tuhan Yesus penuhi kami. dengan hari rasa kami rindu Buat saya Tuhan, kuasa-Mu. melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini Roh Kudus. Dicurahkan di tempat ini. Ini hati kami ya Tuhan. Ini hatiku ya Allah. Di tempat ini kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Yesus. Kalau sampai hari ini kami ada, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Engkau. Itu kasih karunia ya Tuhan. Kami berterima kasih Bapa buat anugerah
dalam hidup kami. Kami bersyukur buat malam hari ini Bapa. Kami membuka hati kami. Berbicaralah Allah rabatkan sekedar sampaikan isi hati-Mu. Karena kekuatan kami adalah firman-Mu Tuhan. Bajak hati kami, sirami hati kami. Huribi asyara. Roh Kudus bekerjalah Bapa di dalam nama Yesus. Hamba-Mu terus tanggalkan semua pengetahuan hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus yang ambil alih, mengurapi kami semua di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Aku percaya Bapa, Engkau menjamah hati kehidupan kami. Aku percaya malam hari ini Tuhan ada mujizat terjadi, kemenangan, keajaiban kami terima di dalam Engkau. Berbicaralah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk membuka hati kami tadi. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Shalom saudara. Seperti pujian mengatakan, kita boleh dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Seberapa banyak di tempat ini saudara, Tuhan katakan, aku akan memulihkan engkau setiap hari. Ada amin saudara. Yuk kita buka dulu yuk ayatnya. Saya beri judul firman Tuhan hari ini, pemulihan itu setiap hari. Katakan bersama saya 2, 3. Pemulihan itu setiap hari. Seperti pujiannya, penuhilah kami dengan hadirat-Mu Tuhan, karena kami rindu melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Amen. Dan urapi kami dengan minyak baru-Mu, karena saya percaya ketika kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saya dipulihkan, saya disembuhkan, saya diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nanti ada kesaksian dari Bapak Hendra ya, mengalami kesembuhan yang dahsyat. Yuk 2 Korintus 4 ayat 16. Saya beri judul hari ini saudara, bahwa saudara dan saya mengalami pemulihan setiap hari. Kita bacanya sama-sama 2, 3. Sebab itu kami, kita semua yang ada di penabur benih atau yang mengikuti live streaming, kita mau katakan firman Tuhan ini. Sebab itu kami tidak apa saudara? Tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kita ya semakin hari semakin merosot, tambah hari tambah tua ya saudara. Naik tangga lantai 3 nyampe udah itu lahiriah. Namun kata firman Tuhan, manusia batiniah kami apa saudara? Dibaharui dari hari ke hari. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, saya mau katakan, saudaraku, terkadang di dalam hidup kita ada rencana kita. Rencana kita itu berbeda dengan rencananya Tuhan. Kita sudah merencanakan sesuatu, tapi Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Amin saudara. Kadang-kadang kita udah setting, kita udah atur, Tuhan saya mau membuat rencana ini, saya mau membuat usaha ini, saya mau ini. Ya banyak rencana dalam hidup kita, tapi rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Kadang-kadang saudara, saat kita punya rencana tapi kita mengalami kegagalan. Saat kita punya rencana, kita seringkali rencana kita itu tidak pernah nyata dalam hidup kita. Ujung-ujungnya kita tawar hati, ujung-ujungnya kita hancur hati, berantakan semua apa yang sudah kita rencanakan. Setelah itu kita bertanya dalam diri kita, bagaimana ke depannya nanti? Seringkali ada dalam benak pikiran kita, anak-anak Tuhan di tempat ini. Seringkali kita bertanya, bagaimana masa depanku Tuhan? Namun satu hal, ketika kita belum melihat rencana-rencana dalam hidup kita dinyatakan terjadi dalam hidup kita, kita belum melihat pertolongan Tuhan, kita belum melihat tanda-tanda ajaib menyertai kita, akhirnya kita frustasi.
Seringkali kita ketika melihat kegagalan-kegagalan dalam hidup kita, hati kita mulai sedih. Keluarga kita, usaha, bisnis, ekonomi kita sedih, saudara. Kita susah. Kenapa, saudara? Karena sudah banyak hal yang kita kerjakan dalam hidup kita, tapi ujung-ujungnya itu gagal. Tapi dengar baik-baik anak-anak Tuhan di sini. Bahkan kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Bahkan kita nggak tahu apa yang harus aku perbuat ke depan nanti. Tapi ini firman Tuhan katakan, apapun yang kau hadapi hari-hari ini, jangan pernah tawar hati. Ketika engkau belum melihat pertolongan Tuhan, jangan pernah apa? Tawar hati. Ketika saya mau mempersiapkan firman ini, saudara, Tuhan katakan, nak, hari-hari ini waktu kedatanganku semakin dekat. Masa sukar senang terjadi. Kesulitan di dalam segala ekonomi, dalam usaha, dalam bisnis, dalam rancangan-rancangan di dalam hidup kita, rancangan-rancangan kita, seolah-olah kita tidak menemukan jalan keluar. Akhirnya apa, saudara? Batinnya kita merosot. Tapi hari ini Tuhan katakan, teguhkan, kuatkan, bangkitkan rohmu menghadapi kehidupan akhir zaman ini, anak-anak Tuhan. Karena inilah akhir zaman. Kita harus jadi orang yang kuat. Jangan pernah tawar hati. Menghadapi sakit penyakit, menghadapi kesulitan, kesukaran, hutang-hutang banyak di luar sana. Gak usah takut, anak-anak Tuhan. Jangan tawar hati, kata firman Tuhan. Manusia lahir ya boleh merosot. Artinya kita mungkin punya sakit penyakit, tapi kata Tuhan, manusia batinnya harus kuat. Roh saudara harus kuat. Diri kita, jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan harus kuat. Karena kita percaya roh kita setiap hari, dari hari ke hari, Tuhan baharui. Jangan lemah. Amin, saudara. Wow, puji Tuhan. Meskipun saudara manusia lahirnya kita semakin merosot. Ya, saya udah 70 lebih, saya sudah 80, saya sudah 60, saya sudah 59. Umur saya udah semakin gak kuat. Namun percaya anak-anak Tuhan di tempat ini, pemulihan dalam hidup saudara dan saya setiap hari akan saudara dan saya alami. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus, ada pembaharuan dari hari ke hari. Jadi anak-anak Tuhan di tempat ini jangan pernah tawar hati ya. Jangan pernah tawar hati. Apapun yang kita hadapi, apapun kondisi keadaan kita, tapi saya percaya Tuhan akan memperbarui hidup saya setiap hari. Ada kekuatan yang dari Tuhan. Amin, saudara. Amin. Inilah waktunya kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, kita semakin hari semakin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Yes. Kita seringkali nyanyi hanya Yesus, ya kan? Yeah. Hanya siapa? Yesus. Hanya Yesus, kekasih jiwa kita. Tapi apakah benar-benar kita mencintai Tuhan Yesus? Ayo tanya pada diri kita sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Atau ketika saya diberkati baru saya cinta Tuhan? Saat saya mengalami kesusahan, kesulitan, cinta kita sama Tuhan mulai pudar, tawar hati, saudara. Tapi saya mau katakan buat saudara, buat saya pribadi, semakin hari di akhir zaman ini kita mau semakin cinta Tuhan Yesus. Amin. Karena hidup ini kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Kata kiri kananmu, kau tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Tunjuk kiri kananmu,
Kau tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Kita perlu Tuhan. Yes. Oleh sebab itu mari kita semakin hari, saya percaya orang yang tidak tawar hati, makin hari dia makin penuh kemuliaan Tuhan. Amin. 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 Makin hari makin terus naik, tidak menjadi turun. Makin hari makin terus menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Makin hari hidupmu makin dipulihkan, makin Amin. diberkati Yes. oleh Tuhan. Amin. Mungkin kau berkata, bukan saya sakit, saya punya sakit penyakit ini, saya udah gak kuat. Tapi saat kita tidak tawar hati, kita percaya bahwa kita punya Tuhan, punya Yesus dalam hidup saya, Tuhan menjadi penyembuh dalam kita. Beri tepuk tangan yang meriah. Makanya firman Tuhan katakan apa, anak-anak Tuhan di tempat ini, jangan kita, saudara dan saya apa, tawar hati. Katakan yuk, aku tidak tawar hati. Apapun keadaan kondisiku hari ini, aku tidak tawar hati. Amin. Amin. Jangan di sini aku nggak tawar hati sampai rumah mengeluh. Ya. Saya tadi atau kapan ya saya baca satu di WA grup, apa di Facebook ya, saya tadi baca. Aduh, saya sedih, ekonomi saya lagi merosot. Saya sedih nggak punya uang. Saya sedih usaha saya bangkrut. Saya sedih saya mengalami kegagalan. Saya sedih saya sakit, penyakit ada dalam hidup saya. Saya sedih. Saya nggak punya apa-apa lagi. Orang-orang di sekitar saya meninggalkan saya. Saya sedih Tuhan. Saya tersenyum sendiri loh saudara. Tuhan bilang apa? Jangan mengeluh. Jangan tawar hati. Apakah kamu mau pulang? Kalau Tuhan tanya itu, apa jawab saudara? Apa jawab kita? Tuhan jawab, kok kamu mengeluh? Kok kamu tawar hati? Ketika kau menghadapi kesulitan tantangan dalam hidupmu, kok kamu sedih? Padahal itu proses yang Tuhan izinkan supaya kita semakin kuat, dewasa dalam Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang gini, ya kamu mengeluh. Apakah kamu mau pulang aja? Saya panggil pulang. Jawab saudara apa? Nanti dulu Tuhan. Maaf Tuhan, saya nggak mau pulang dulu. Saya belum melihat anak saya besar menikah. Gitu. Makanya kata Tuhan, jangan tawar hati, jangan mengeluh. Kuatkan manusia batinnya. Ketika kita intim dekat dengan Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan beri. Karena Tuhan selalu memperbaharui manusia batinnya, hidup saudara dan saya itu setiap hari. Beri tepuk tangan yang meriah buat saya. Saya terberkati yuk dalam 2 Raja-Raja 8. Yuk kita lihat yuk ayat yang ke-1 sampai 6. Kalau saudara mau mengalami pemulihan, pembaharuan di dalam hidupmu setiap hari, yuk kita baca. Ini contohnya ya, 2 Raja-Raja 8 ayat 1 dulu kita baca. 2-3 kita baca ya. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya. Ini Elisa datang kepada perempuan Sunemya. Dia bilang begini, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan apa? Kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Luar biasa. Nabi Elisa, abdi yang Tuhan itu bicara sama perempuan ini. Pergilah, berkemaslah, karena Tuhan akan menimpakan negeri ini kelaparan selama berapa tahun? 7 tahun. Ketika perempuan Sunem ini menerima perintah dari Elisa,
Dia nggak menolak, saudara. Saat Nabi Elisa bicara kepada seorang perempuan ini, Nabi Elisa tahu bahwa wanita ini sudah mengalami pemulihan dari Tuhan. Anaknya yang mati dihidupkan kembali. Dan luar biasa, wanita ini mentaati nggak, saudara? Ayat yang kedua, yuk lihat. Kita baca ayat yang kedua. 2-3. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti apa perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin. Berapa tahun lamanya? 7 tahun lamanya. Saat Nabi Elisa berkata berkemaslah, pergilah, wanita ini taat, saudara. Katakan sama saya, taat. Dia mengikuti perintah firman yang disampaikan oleh Elisa. Saat Elisa berkata berkemaslah, perempuan ini taat, gak menolak. Mungkin kita berpikir, waduh, Tuhan udah beritahu akan 7 tahun lamanya masa kelaparan, kesusahan, peperangan. Perempuan ini bukan orang yang susah loh. Rumahnya, tanahnya, wah, ladangnya luas. Mungkin dia berpikir, aduh aku tinggalin hartaku. Tapi dia tidak pikirin itu, saudara. Dia taat apa yang disampaikan oleh abdi Allah. Dia mentaatinya. Firman Tuhan yang disampaikan oleh abdi Allah, dia dengar dan dia melakukannya. Tidak bertanya-tanya. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari. Saat kita mendengar firman Tuhan, jangan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Terus baca firman Tuhan. Karena kekuatan kita hanya satu, di dalam firman. Karena firman inilah yang membimbing, mengarahkan, menuntun setiap langkah-langkah dalam hidup kita. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, ingat, hidup kita bukan tergantung kepada keadaan. Hidup kita bukan tergantung kepada kondisi situasi yang sedang kita alami. Tapi hidup kita tergantung pada Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya katakan amin. Betul apa betul? Saya mau tanya, saudara, hidupmu tergantung pada keadaanmu, pada ekonomimu, harta, kekayaanmu, atau engkau tergantung sama Tuhan? Seberapa banyak yang tergantung sama Tuhan? Angkat tangannya. Amin. Hanya beberapa yang angkat tangan ya. Yang lain kemana? Setengah-setengah. Mari hari ini saudara, dalam keadaan apapun, hidup kita sepenuhnya tergantung pada Tuhan Yesus. Yuk, 1, 2, 3. Saya mau bergantung sama Tuhan. Saya mau bergantung. Katakan kiri kananmu, bergantungnya sama Tuhan. Saya bergantung sama Tuhan. Amin. Amin. Jangan bergantung sama manusia. Iya. Bergantunglah hanya kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan di tempat ini, di akhir zaman, Tuhan ingatkan buat saudara dan saya. Hari ini, inilah saatnya saudara mulai bangkitkan batiniah rohmu. Amin. Amin. Menyala-nyala, punya roh yang menyala di dalam Tuhan. Lebih lagi mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Saya sangat terberkati dengan firman Tuhan ini. Hidup kita bukan setengah-setengah mengiring Tuhan. Tapi Tuhan katakan, nah, di akhir zaman ini, miliki hati yang memiliki yang sepenuhnya, bukan setengah, tapi apa? Sepenuhnya. Seberapa banyak sini yang hatinya, hidupmu sepenuhnya bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus? Katakan, saya mau Tuhan. Karena saya percaya saat saya bergantung sepenuhnya pada Tuhan, kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara. Wanita ini hidup dalam ketaatan.
Seberapa banyak di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming yang mau hidup di dalam ketaatan. Ada Tuhan di tempat ini, kita boleh mengangkat tangan. Saya Tuhan, saya mau hidup di dalam ketaatan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dengar baik-baik anak-anak Tuhan di tempat ini. Orang-orang yang hidup di dalam ketaatan, orang-orang yang hidup dan menghidupi firman Tuhan dalam hidupnya, wow, dahsyat. Dia akan diberkati Tuhan. Katakan saya. Saya. Kok cuma papa yang gitu? Katakan saya. Saya. Diberkati Tuhan. Diberkati. Karena saya taat akan firman Tuhan. Karena saya akan firman Tuhan. Ini janji Tuhan. Orang-orang yang menghidupi firman dalam hidupnya, yang mau taat, mau mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam hidupnya, dia akan diberkati. Amin. Sudah banyak yang diberkati Tuhan, angkat tangannya. Saudara diberkati. Berkat itu bukan hanya uang.